أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Quran Surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Saudaraku, dimanapun anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan itu dosa-dosa besar yang terdapat di kitab Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Utsman Az-Zahabi, yaitu telah masuk kepada dosa besar yang kelima, yang mana dosa besar yang kelima itu adalah tidak membayarkan zakat. Zakat itu adalah sesuatu barang yang harus kita keluarkan dalam bentuk setelah sampai batasan-batasan, aturan-aturan yang telah Allah berikan terhadap harta yang kita punyai. Maka dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan, ya, itu ada di surah lain Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan juga di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang mana diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan dari hadis bin Hakim, yang mana hadisnya telah dijelaskan oleh periwayat tersebut, man mana'aha fa inna akhidhuha wa satra malih azmatan min azamati rabbina. Barang siapa yang tidak mau membayarnya,
maka kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya sebagai suatu kewajiban yang ditegaskan dari kewajiban-kewajiban yang ditegaskan. Lalu di hadis lain Rasulullah SAW pun bersabda, yang mana artinya adalah 3 orang yang paling pertama masuk neraka adalah yang pertama penguasa yang diktator, yang kedua orang yang memiliki kekayaan harta tapi tidak menunaikan hak Allah dalam hartanya, dan yang ketiga adalah orang fakir yang sombong. Hadis riwayat Syarih yaitu Abu Ishaq dan Abu Alwas dari Abdullah. Saudaraku dimanapun anda berada, nah, dari beberapa dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW tadi dibacakan, yaitu pada dosa besar yang kelima ini, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat itu dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini itu ditunaikan di bulan suci Ramadan sebelum datangnya hari raya Aidil Fitri. Dan yang kedua adalah zakat mal. Kalau zakat mal itu, mal adalah harta. Harta yang kita kumpulkan setelah dia mencapai usianya 1 tahun dan berjumlah senisab yang telah patut dikeluarkan zakatnya, maka itu wajib kita keluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah, kajian zakat mal ini sangat panjang dan rentetannya sangat panjang sekali, karena dia nanti akan ada kadar-kadarnya, haulnya, dan bentuk-bentuk apa yang harus dizakatkan. Kalau dia zakat profesi, maka itu sesuai dengan apa yang dia usahakan itu atau profesi itu. Kalau zakat fitrah itu adalah wajib, ya, yang harus kita keluarkan di bulan suci Ramadan sebelum datangnya hari raya Aidil Fitri. Batasannya adalah yaitu ketika malam takbiran. Seandainya dia mempunyai seorang istri yang sedang hamil, lalu di malam takbiran itu istrinya hamil tadi mempunyai anak yang baru atau anak yang baru lahir, maka besok di hari raya Aidil Fitri anak itu telah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau zakat mal beda dengan perhitungannya, tidak sama dengan zakat Aidil Fitri. Nah, persoalan sekarang adalah kenapa kok banyak di antara manusia itu yang telah Allah titipkan harta kepada dirinya, dengan hartanya melimpah ruah, yaitu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dia merasa rugi apabila mengeluarkan hartanya untuk sia-sia, begitu anggapan mereka. Padahal ancaman-ancaman di dalam Al-Quran telah jelas, yang mana barang siapa di antara mereka yang menyimpan emas dan perak yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, kata Allah, itu nanti di hari akhirat emas dan perak itu dipanaskan di dalam api neraka lalu dikalungkan ke lehernya. Coba bayangkan, harta yang kita punyai hari ini, yang kita timbun-timbun, yang kita tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka itu menjadi penyiksa kita nanti di akhirat kelak. Maka untuk itu, harta yang kita simpan itu, maka keluarkanlah zakatnya. Karena kelebihan dari itu bukan lagi hak kita, tetapi adalah haknya fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mereka yang membutuhkan urantangan dari para dermawan yang telah diberikan oleh Allah SWT harta, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya untuk mereka. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, itu dia berkomitmen, barang siapa yang tidak mau beriman kepada Allah
dan juga mereka enggan untuk mengeluarkan zakatnya, maka aku akan perangi, kata Abu Bakar. Perangi di sini adalah Abu Bakar berani terang-terangan akan mengambil hak untuk fakir miskin itu dengan mendatangi rumah-rumah mereka untuk mereka harus wajib mengeluarkan zakat. Nah, dalam hal ini untuk itu bagi kita yang telah Allah titipkan harta yang telah banyak, maka berbagilah kita, karena zakat itu bukan lagi hak kita, tetapi adalah hak untuk orang lain. Tetapi apabila kita enggan untuk mengeluarkan zakat tersebut, maka dipastikanlah azab Allah akan dia terima, baik di dunia maupun juga di akhirat. Di dunia dia tidak akan merasakan kenyamanan terhadap harta mereka. Bahkan dia akan merasa hubud dunia, cinta kepada dunia, sehingga dia lupa ibadah kepada Allah SWT. Maka ini akan timbullah penyakit istidraj, yaitu cinta yang berlebihan kepada harta, sehingga dia tidak merasa untuk butuh lagi dengan ibadah kepada Allah SWT. Nah, harta boleh banyak, tetapi keberkahan harta itu tidak dia dapatkan nanti di akhirat. Apa bentuknya? Dia menganggapan walaupun dia tidak ibadah, tetapi harta juga banyak diberikan oleh Allah SWT. Harta juga melimpah ruah. Dia menganggap bahwa Allah sayang kepada dia. Tetapi hati-hatilah bahwa itulah yang dinamakan istidrat tadi, yang membawa orang terbuai-buai oleh harta. Tetapi nanti di akhirat, yang mana dalam ayat tadi dikatakan, barang siapa yang menimbun-nimbun emas dan perak, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka nanti emas dan perak itu akan dipanaskan di api neraka, lalu akan dikalungkan kepada mereka sendiri. Wallahu a'lam. Maka untuk itu, marilah kepada saudaraku untuk selalu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka apabila Allah telah titipkan harta kepada diri kita, maka keluarkanlah zakatnya itu untuk anak-anak fuqara, untuk orang fakir, untuk orang-orang miskin. Jangan sampai dosa besar ini menyentuh pada diri kita, karena bagaimanapun juga harta itu adalah titipan Allah yang telah Allah amanahkan kepada kita untuk bisa kita jaga baik-baik amanah itu dengan mengeluarkan zakatnya, dengan memberikan kepada mereka, yaitu fakir dan miskin. Semoga kultum ini bisa menjadikan bahan renungan bagi kita. Harta yang kita punya itu bukanlah hak kita semuanya, tetapi ada harta haknya anak yatim dan juga fakir miskin, dan juga orang-orang yang al-gharimin, yang dililit hutang, dan juga ada asnaf 8, yaitu surah Taubah ayat 60 menjelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat tersebut. Untuk itu, kepada kita yang telah dititipkan harta yang banyak, keluarkanlah zakatnya. Jangan sampai nanti harta yang kita punya itu menjadi siksaan bagi kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.